25 Juni 1950, tahun di mana Korea Selatan mendapat dukungan dari Uni Soviet untuk berperang melawan Korea Utara. Dan setelah 2 hari kemudian, pihak Amerika yang mengetahui Korea Utara telah melakukan serangan, membuat Amerika langsung bergerak menyusun rencana. Dan atas perintah dari Presiden Amerika, mereka mengerahkan pasukannya di bawah komando Jenderal MacArthur sebagai kepala komandan dari PBB. Mengetahui saat itu sebagian wilayah Korsel sudah berhasil dikuasai oleh Korut hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja, membuat pihak Korsel kini berada di ujung tanduk. Dan untuk itulah, Jenderal MacArthur membuat misi rahasia yang melibatkan 8 orang untuk menyusup ke dalam kota Incheon yang telah dikuasai oleh pasukan Korut dan membukakan jalan bagi pasukan Amerika melakukan serangan balik ke kota tersebut. Sim pun kemudian berpindah kepada 8 orang suruhan Jenderal MacArthur yang telah berhasil menyusup ke dalam rombongan tentara Korut yang tengah menuju Incheon. Dalam penyusupan itu, mereka berpura-pura menjadi tentara Korea Utara. Tetapi, untuk lebih meyakinkan penyamarannya, mereka berniat menghabisinya semua tentara Korut yang asli di sana dan mengambil identitas sang komandan Park Nam-chol untuk menyamar. Setelah berhasil menghabisi semuanya, mereka pun dengan tenang menuju kota Incheon. Dan sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh tentara berpangkat letnan bernama Ryu, yang merupakan kepala zona pertahanan Incheon. Dan dengan menggunakan identitas komandan Park Nam-chol sebagai penyamaran, Jang Hak-soo, identitas asli dari penyamaran itu, bersama pasukannya diantar untuk bertemu dengan seseorang. Dan dalam pertemuan itu, Jang Hak-soo memperkenalkan dirinya sebagai komandan Park Nam-chol kepada Lim Kye-jin, yang merupakan atasan Letnan Ryu sekaligus komandan yang bertanggung jawab penuh atas kota Incheon. Dan selain itu juga, ternyata pertemuan itu berada tepat di tengah-tengah rencana operasi yang akan dilakukan pihak Korut. Dan sebagai komandan juga, Jang Hak-soo turut serta dalam rapat tersebut. Bahkan ia sudah mulai mengacaukan rencana itu dengan mengatakan bahwa rencana yang dibahas di sana memiliki celah pertahanan yang besar. Dan bahkan, menurut informasi penting yang ia miliki, celah tersebut kemungkinan besar akan ditembus oleh pasukan musuh dan sudah diperkirakan oleh pemimpin perang sekutu dari PBB. Namun pendapat itu ditepis begitu saja oleh Komandan Lim. Setelah melakukan itu semua, Jang Hak-soo bergegas menyuruh pasukannya untuk melaporkan rencana pihak Korut ke unit intelijen pusat yang disebut KLO Incheon. Dan melalui KLO lah informasi tersebut diteruskan menuju markas Jenderal MacArthur. Singkat cerita, penyamaran Kapten Jang Hak-soo bersama pasukannya pun masih terus berlanjut. Bahkan kali ini, Kapten Jang Hak-soo bergabung dalam jamuan makan malam bersama Komandan Lim dan komandan-komandan lainnya. Dalam obrolan itu, mereka membahas ideologi masa depan negara komunis mereka, yang bisa dibilang seperti semacam obrolan pendapat tentang kebanggaannya menjadi negara terkuat di Korea, dan sudah sepantasnya jika negara komunisnya yang pantas menguasai seluruh wilayah Korea, dan mungkin menjadi negara terkuat di dunia. Namun saat Kapten Jang Hak-soo mendengar hal itu, ia malah tak setuju dengan pemikiran tersebut. Dan tentu saja, sebagai warga Korsel yang begitu mencintai negaranya, harus membela. Karena tidak seharusnya mereka berpikir untuk menindas warga sipil, semata-mata hanya untuk kekuasaan. Dan karena pemikiran inilah, Komandan Lim menaruh curiga kepada Kapten Jang Hak-soo sebagai mata-mata. Meskipun pada akhirnya, Kapten Jang Hak-soo berhasil menepis kecurigaan itu. Meski begitu, Komandan Lim tetap saja menaruh curiga terhadapnya. Dan untuk lebih meyakinkan Komandan Lim lagi, dia mencari tahu segala hal tentang Park Nam-chol melalui informasi agen mata-mata di markas besar daerah Pyongyang, di mana ternyata Komandan Park Nam-chol yang asli memiliki bekas luka pisau di sebelah kiri lehernya. Dan dengan detail informasi itu, Kapten Jang Hak-soo berhasil membuktikan dirinya pada Komandan Lim bahwa dirinya bukanlah mata-mata, melainkan Komandan Park Nam-chol yang asli.
Beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 23 Agustus 1950, Jenderal MacArthur dengan beberapa perwira Amerika lainnya melakukan pertemuan di Mabes Komando PBB di Tokyo untuk membahas strategi perlawanan terhadap pihak Korea Utara, yang mana Jenderal MacArthur akan mengerahkan 75.000 pasukannya bersama 261 armada kapal angkatan laut untuk menyerang Incheon. Meskipun awalnya rencana tersebut ditanggapi skeptis oleh para perwira lain karena pertahanan alami yang begitu kuat dan tangguh dari pihak Korut yang ada di Incheon. Bahkan bisa dibilang rencana tersebut sama saja bunuh diri. Belum lagi pertahanan dan penempatan ranjau mereka. Sehingga karena hal itulah perwira lainnya memiliki pendapat untuk menyerang dari arah lain. Namun Jenderal MacArthur merasa rencana tersebut belum cukup untuk menentukan kemenangannya. Bahkan ia juga berpikir bahwa rencana yang dipikirkan perwira lainnya juga sudah dipikirkan oleh pihak Korea Utara. Maka dari itu, Jenderal MacArthur tidak semerta-merta menyerang begitu saja. Ia juga memiliki rencana lain dengan bantuan dari pihak Korea Selatan. Dan rencana inilah yang disebut sebagai Operasi Chromite. Dalam arti namanya adalah operasi yang dilakukan secara berurutan. Sementara di tempat lain dan di waktu bersamaan, tepatnya di Korea Utara, pertemuan yang sama pun juga dilakukan, yang mana rapat tersebut disertai oleh panglima tertinggi mereka, yaitu Kim Il-sung, untuk membahas kemungkinan pasukan sekutu musuh Amerika mulai bersiap menyerang beberapa wilayah. Meski tidak diketahui pasti musuh mereka akan menyerang dari mana, tetapi Komandan Lim merasa yakin jika musuh mereka itu akan memulainya dari daerah Incheon. Akan tetapi, keyakinan tersebut malah dianggap lelucon oleh Kim Il-sung bersama perwira lainnya. Apa yang dikatakan dan dianggap lelucon oleh mereka merupakan awal dari segalanya. Singkat cerita, di mana Kapten Jang Hak-soo kini akhirnya mendapatkan perintah langsung dari Jenderal MacArthur untuk secepat mungkin mendapatkan dokumen beserta peta lokasi ranjau pihak Korea Utara ditempatkan. Dan itulah rencana lain yang dipikirkan Jenderal MacArthur sebelumnya, dan juga apa yang dikhawatirkan perwira-perwiranya sebelumnya ketika mulai menginvasi daerah Incheon. Dan seketika perintah diberikan. Kapten Jang Hak-soo bersama pasukannya mulai menyusun strategi penyusupan ke kantor pertahanan Korea Utara saat siang hari. Karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perintah MacArthur sangat singkat. Meskipun pertengahan rencana tersebut pada akhirnya tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya variabel tak terduga yang tiba-tiba datang, yaitu Letnan Ryu, sehingga perlawanan kecil itu pun terjadi. Bahkan tidak hanya sampai situ, penyamaran dari Kapten Jang Hak-soo juga ikut terungkap ketika bersama dengan Komandan Lim. Dan pada akhirnya, kini mereka menjadi buruan dan mangsa bagi pasukan Korea Utara, yang tak henti-hentinya terus mengejar Jang Hak-soo bersama pasukannya. Hingga sampailah Kapten Jang Hak-soo dan pasukannya berhenti dan terpaksa harus bersembunyi di salah satu rumah anggota sekutunya dari KLO Incheon bernama Choi Suk-jong. Akan tetapi ternyata persembunyian tersebut tak bertahan lama, karena saat itu Pak Choi sudah diketahui sebagai mata-mata oleh Komandan Lim dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Kapten Jang Hak-soo bersama pasukannya. Beruntungnya saat itu, mereka tidak ditemukan oleh Komandan Lim saat pencariannya. Dan karena kesal tidak mendapatkan hasil yang ia cari, Komandan Lim pun seketika menjadikan Pak Choi sebagai tersangka utama, yang hukumannya langsung eksekusi saat itu juga. Bahkan eksekusinya tersebut disaksikan langsung oleh keponakan Pak Choi yang bernama Han. Han pun juga tak menyangka kalau dia yang awalnya tak mengetahui apa-apa juga turut mendapat imbasnya, yang mana ia menerima siksaan tidak manusiawi dari anak buah Komandan Lim. Dan setelah kejadian tersebut,
Kapten KLO Incheon akhirnya turun tangan dan mulai merencanakan perlawanan kepada Korea Utara bersama Kapten Jang Hak-soo, yang mana mereka berencana menculik Letnan Ryu yang tengah dirawat di rumah sakit akibat terluka saat baku tembak kemarin. Dan di samping itu juga, Letnan Ryu diketahui merupakan salah satu orang yang mengetahui secara detail mengenai lokasi pemasangan ranjau di pertahanan Korut. Serta dalam rencana itu juga, mereka melibatkan Han yang diketahui ternyata bekerja di tempat Komandan Lim. Dan dengan bantuan dari Han inilah, selangkah demi selangkah, mereka berhasil membawa Letnan Ryu. Tetapi ketika mereka akan pergi, mereka ketahuan oleh salah satu anak buah Komandan Lim. Dan alhasil, baku tembak kembali terjadi. Meskipun mereka berada di tengah hujan peluru, rencana mereka pada akhirnya berhasil. Dan tak berselang lama setelah menangkapnya, pesawat sekutu dari Amerika datang untuk membawa Letnan Ryu dan diinterogasi. Lalu, setelah memaksa dengan keras, akhirnya informasi yang dibutuhkan telah didapatkan. Sehingga tanpa berlama-lama, Jenderal MacArthur langsung menjalankan strateginya untuk menginvasi Incheon. Yang mana seperti rencana awalnya, ia langsung mengerahkan 75.000 pasukannya dan 260 kapal perang yang sudah disiapkan mulai disebarkan, yang mewakili 16 negara sekutu, termasuk Inggris, Prancis, dan Australia. Sementara di tempat lain, Kapten Jang Hak-soo bersama pasukannya kembali mendapatkan misi, yang mana kali ini mereka diperintahkan untuk menuju sebuah mercusuar yang berada di Pulau Wolmido, dan diminta untuk mengarahkan cahaya dari mercusuar sebagai pemandu arah untuk para angkatan laut dari Amerika dalam melakukan pendaratan. Dan pada tanggal 13 September 1950, Jenderal MacArthur bersama pasukannya berangkat dari ujung selatan Pulau Jeju menuju Incheon. Dan setelah menghabiskan perjalanan selama 1 hari 1 malam, seketika setelah berada di posisi, Jenderal MacArthur langsung memerintahkan pasukannya untuk melancarkan aksi serangan besar-besaran. Sedangkan Kapten Jang Hak-soo membagi pasukannya menjadi 2. Di antaranya, Kapten KLO bersama Han serta beberapa pasukannya akan menuju mercusuar. Jang Hak-soo dan sisa pasukannya akan menuju sisi lain untuk mengamankan area di mana pasukan kapal Jenderal MacArthur akan mendarat. Tetapi sayangnya saat pasukan pertama sampai di mercusuar, mereka dihadang oleh pasukan penjaga dari Korut. Tetapi karena jiwa dan tekad mereka untuk membebaskan negara mereka dari penjajah, pada akhirnya pasukan Korut itu pun berhasil dilumpuhkan. Dan Jenderal MacArthur yang melihat sinyal mercusuar langsung memerintahkan pasukannya untuk menuju cahaya tersebut. Dan Komandan Lim yang melihat dari kejauhan bahwa kapal perang musuh mulai mendekat, bergegas memerintahkan pasukannya untuk melancarkan serangan ke kapal perang itu. Tetapi sayangnya di sini Komandan Lim tak menyadari jika Kapten Jang Hak-soo sudah menyusup dan mulai melancarkan serangan tak terduga. Hingga akhirnya semua pasukan dari 2 kubu berakhir tewas dan hanya menyisakan kedua pemimpin. Meskipun keadaan Kapten Jang Hak-soo dipenuhi dengan luka, ia tak lupa akan misinya. Ia dengan cepat menembakkan flare gun ke udara untuk menandakan jika area pendaratan kapal Jenderal MacArthur sudah aman. Lalu setelah itu, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, duel antara kedua pemimpin itu pun dimulai kembali. Pada akhirnya, kedua pemimpin itu pun berakhir tewas. Tapi meski begitu, pengorbanan dari Kapten Jang Hak-soo bersama pasukannya tidaklah sia-sia.
Karena tanpa adanya mereka, pasukan Amerika tidak akan berhasil melakukan pendaratan. Dan selang beberapa hari kemudian, pasukan Amerika bersama sekutunya berhasil membebaskan kota Incheon dari Korea Utara. Lalu kemudian, alur cerita film Operation Chromite tahun 2016 pun berakhir. To change your